karena karena di lokasi saya sudah mau berangkat kantor ini sekolah. Oh. Daerah mana, Pak? Wita, Oh, Wita. Oke, oke. Udah jam 6 ya? Wita ya? iya, siap siap. Siap, siap. Ini aku jelasin dulu bagi yang baru pertama kali ya. Yang baru pertama, bentar. Ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, jemaah kajian Meta Ed habis subuh. Nah, ini yang baru pertama kali. Sekarang ada di kajian rutin Meta Ed yang kita selenggarakan setiap Sabtu pada subuh. Alhamdulillah kita udah jalan dari 29 Juni. Jadi udah 5 bulan ya. Nah, nanti saya bagikan linknya, halamannya, ada modulnya, kemudian prepare untuk beriklannya di sini. Ini persiapan akun sih lebih tepatnya. Nah, habis itu di bawahnya itu sebenarnya kita udah ada di batch ketiga, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sekarang kita pertemuan kelima. Nanti semisal nggak sabar bisa tonton batch-batch sebelumnya sih. Ya, kayak gitu. Atau nanti bisa, Ditonton di mana, Mas? nah di sini, ini. Oh, ada linknya nanti. Ya, ini ketika diklik udah masuk YouTube nanti. Nih, ya kan? Download di mana, Mas? Download di mana? Nanti saya kirim apa linknya ini ya ke grup Di grup. ya Siap, siap. bersama Siap. rekamannya hari ini. Kayak gitu. Makasih, Mas. Makasih. Jadi kalau setiap batch itu bayangannya 1 sampai 8 pertemuan. Jadi 2 bulan memang. 2 bulan dari mulai memang didesain dari nol ya. Mengenal tool sampai evaluasi iklan. Jadi sebenarnya nonton 1 sampai 8 itu udah bisa ngiklan sih harusnya. Bapak dan Ibu sekalian yang baru ini ya, baru join. Nah, nanti bisa ditonton aja setelah ini, setelah tak kirim. Itu untuk yang baru hadir. Ini mungkin ada yang baru hadir. Banyak kali ya? Ya, banyak baru Saya baru hadir ini. pertama, Mas. Serius, Mas. Saya lihat iklan 29 Juni. Ya, jadi ini kajian rutinnya udah dari Juni pertengahan tahun yang lalu. Oh ini ya kita tanya-tanya dulu. Ini ada yang komen nih, boleh-boleh. Nanti tak jawab bentar ya. Ini yang baru hadir, perkenalkan dulu saya Agung, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau domisili di Jogja, ya salam kenal. Ini izin sharing, semoga bermanfaat lah buat Bapak Ibu sekalian. Mas pernah ikut full course DM nggak? Kalau boleh ikut yang mana? Kursus ya? Kalau course gimana ya? Kalau course mungkin untuk pemula agak nggak recommended sih. Karena pasti nanti di tengah-tengah kebingungan nih. Apakah semakin banyak masukin interest bakal mempengaruhi biaya konversi? Nggak. Aku malah udah nggak masukin interest, Mas. Bisa kasih rumusnya cara tahu biar konten saya bagus atau enggak. Lalu LP yang bagus gimana sama untung ruginya gimana. Mas Ramdhani nanti bisa dilihat ini ya. Semuanya udah tak apa ya tak share di ini. Nah, ini tak kirim. Nah ini kan udah ada formula landing page, kemudian formula konten, kemudian memasukkan interest perlu atau enggak kayak gitu. Bisa dilihat aja. Ini sebenarnya materi-materi yang pertemuan yang lalu udah ada. Oke, nggak apa-apa Pak, baru online Zoom. Siap, salam kenal semua ya teman-teman sekalian. Nah ini mungkin masih ada, silahkan boleh
di bawah, nanti coba saya jawab. Nah, hari ini materinya tentang pixel ya, teman-teman. Jadi yang baru mulai ini dulu nikmati dulu aja, ikutin dulu aja. Nanti bisa ditonton rekaman sebelumnya, biar nanti bisa ini mengikuti seperti itu. Oke, oke. Kemudian ini full gratis ya, semisal nanti ada yang japri-japri, kecuali nomor saya ya. Ada yang japri-japri ngasih kelas dan lain sebagainya, itu bukan saya dan tim saya ya. Kalau program saya ini apa di platform lain bukan di kajian Meta Ads gitu. Ini anu ya disclaimernya ya teman-teman. Jadi kalau nanti ada yang japri atau apa mengatasnamakan KMA, nah itu bukan saya. Yang nomor saya ini ya, yang setiap hari japri itu ya, kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau boleh sharing juga bagi yang udah ngiklan. Ini kita mulai 3 menit lagi. Sembari tak siapin slide. Silahkan, teman-teman. Oke, kita akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah kita buka dengan basmalah pertemuan hari ini ya. Oke, terima kasih teman-teman dan Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir pagi-pagi ya. Hari ini kita akan bahas namanya pixel, Bapak dan Ibu sekalian. Apa itu pixel? Jadi, pixel itu semacam teknologi yang dikeluarkan oleh Facebook ya, di mana nanti kita bisa detek orang-orang yang masuk ke web kita seperti itu. Nah, nanti bisa didetek, direkam. Nah, kalau materi kemarin kita udah bahas tentang landing page atau web ya, bagaimana cara membuatnya. Kemudian kemarin kita menggunakan landing page builder namanya Scalep. Nah, ini bagi yang baru, ini mungkin kata-katanya asing ya, nanti diikutin aja dulu. Nah, ini izin share dulu. Nih, ini ya, teman-teman. Oke, nih. Nah, ini disclaimer lagi, ini kemarin ada yang ngechat saya tentang Facebook Pro. Nah, ini bukan Facebook Pro ya. Bagi teman-teman yang nyasar ke sini dikira ini Facebook Pro, bukan. Ini Facebook Ads atau Meta Ads. Kita bukan bikin konten untuk mencari adsense, tapi kita beriklan di sini. Nah, itu disclaimernya. Nanti nggak apa-apa, misal nggak cocok, nggak sesuai ekspektasi bisa keluar nggak masalah. Tuh, nah ini Meta Ads. Nah, yang dimaksud pixel itu ada di sini, teman-teman. Ya, ini bentuk dashboardnya. Nah, kita ada di masuk ke Business Manager, ya, Business Setting. Masuk ke Business Setting, kemudian ini ya, ini bentuk bentukannya Business Setting. Ini sudah tak bahas satu-satu ya kemarin ya. Nah, kalau dulu kita ada di pixel sini, ya, kalau sekarang kita bikinnya di dataset namanya.
Ini namanya pixel ya. Nah, pixel itu apa? Nah, ini aku ilustrasikan teman-teman. Semoga ilustrasikannya nanti sedikit paham ya, karena ini memang harus praktek nih. Nah, ilustrasinya kayak gini. Nah, ini ibaratnya Facebook ya. Facebook. Nah, ini Facebook nih. Kemudian, kan beriklan itu kita nayangin iklan kemudian dilempar ke web ya, atau landing page web. Masalahnya halaman web ini ya, kalau tak kasih contoh ini, tak kasih contoh web yang teman-teman sekalian kemarin itu klik ya. Nah, ini kan web yang teman-teman kemarin ini ya, klik ya. Akhirnya muncul ke sini kan, lihat iklan kajian subuh, kemudian diklik masuk ke sini kan. Nah, si Facebook yang lempar iklan, ini webnya. Masalahnya si Facebook itu kan, sorry, si web itu kan bukan produknya Facebook ya. Itu pihak ketiga, makanya perlu jembatan nih biar menghubungkan data-datanya ya. Nah, jembatan ini dinamakan pixel yang akan kita buat sekarang. Nah, ini ibaratnya itu ya. Jadi dia menghubungkan antara Facebook dan webnya. Buat apa? Buat transfer data orang-orang yang udah masuk nih ke web ini. Katakanlah nonton, katakanlah ngeklik. Nanti kita bisa tahu nih eh, iklan kita itu yang ngeklik berapa, yang masuk ke web ini berapa orang, sampai orang yang ngeklik dan ngisi form. Nah, itu nanti dibaca sama si pixelnya. Itu teman-teman, ini penjelasan general terkait pixel. Nah, mungkin ada yang ditanyakan terkait pixel. Aman ya? Oke, siap. Nah, cara settingnya gimana? Cara settingnya ini, kita bikin pixelnya dulu tentunya. Ya, nah nih. Nah, ini di dataset. Kebetulan pixelnya itu banyak bisa satu iklan itu, sorry, satu bisnis manager itu bisa banyak pixel nih, nggak terbatas biasanya. Nih, kemudian add aja ini, ditambahkan apa? Katakanlah kita mau bikin menu diet, iklannya menu diet, create, ya. Nah, udah nih. Nah, udah jadi pixel nih, menu diet. Mana nih? M. Nah, ini paling atas nih menu diet. Terus yang kita ambil apanya? Ini code ID-nya ini loh, yang akan kita tautkan ke web kita. Sebenarnya cuma gitu aja, membuat kemudian kita menautkan ID-nya ke web kita. Biar iklan tayang nanti kita bisa baca berapa orang yang masuk. Tuh, ini penjelasan terkait pixelnya. Nah, di sini teman-teman, ya tak ulangin lagi, bikinnya cuma add gitu ya di dataset. Add. Nih, tulis saja namanya karena nanti nggak akan masuk ke iklannya kok namanya. Ya, nah kita copy. Seperti ini cara membuatnya. Ya, nanti di copy aja. Atau sebenarnya ditekan aja udah ngopi sih sebenarnya. Nih, ya. Itu cara membuatnya dan fungsinya. Oke, aman ya. Nanti diulangin aja kalau mau bikin. Ya. Habis itu langkah selanjutnya teman-teman yang perlu kita lakukan adalah menghubungkan pixelnya itu ke akun iklan kita ya. Nah, habis itu kita hubungkan ke web kita. Jadi ada 3 step ya tadi ya. Bikin pixelnya sangat mudah sekali.
Nah, habis itu kita hubungkan ke akun iklan kita. Nah, ini ya, connect akses. Ini ya, connect aset. Kita memberikan izin asetnya. Oh, nggak bisa nih, Bapak. Send people. Sorry, sorry. Nah, ini ya, send people nih. Kasih full control ya. Send people. Nih, ini ya. Ini nanti kita bisa akses Pixel ini. Oke, udah selesai. Nah, nih ada Agung, ada timku yang lain bisa akses Pixel ini. Nih, kamu kemudian kita bisa connect asetnya. Oh, nggak bisa nih. Oke, ini nih. Nah, ini. Udah terhubung ternyata. Ini ya, teman-teman, untuk membuatnya seperti itu. Mas, itu tadi menu diet itu landing page-nya bukan ya? Bukan, Mas Tobi. Ya, nanti nggak akan muncul di sini landing page-nya. Itu menu diet tadi itu iklan. Akun iklan, ad account namanya. Ad account, saya kan punya ad account banyak nih. Menu diet. Jadi, tak ulangin ya, ini namanya Business Manager. Ya, nih Business Manager ini. Kemudian ini akun pribadi, kita ngiklannya di Business Manager Circle Family namanya. Kemudian di dalam Business Circle Family kita masuk ke Business Setting. Nah, dalam Business Setting ada menu diet, add account ini loh akun iklan. Bertumpuk ya, emang toolnya emang banyak banget ini teman-teman. Fiturnya banyak banget. Nah, ngapalinnya ya just sekedar setiap hari buka aja, walaupun bingung buka aja ya. Nanti pencet-pencet hafal sendiri nanti. Nah, account ini isinya tadi menu diet, produk digital. Nah, ini nanti teman-teman per produk bisa satu akun iklan biar enak mengkondisikan atau memanajemennya. Ini kebetulan ke Bennett aja ini. Nah, ini habis itu ya, ini kan akun iklannya ya, gitu gitu. Dah, itu teman-teman. Mungkin ada lagi. Mas, cara mendetek pixel dari LP ke WA gimana ya, Mas? Apa ada cara biar WA juga bisa mendeteksi pixel tanpa harus melalui pihak ketiga yang lain berbayar? Satu, menggunakan gas, tapi berbayar, teman-teman. Kedua, sekarang WA Bisnis sudah ngeluarin fitur kayak gas itu, fitur share data, ya. Tapi untuk beberapa WA Bisnis saja, kayak gitu. Nanti coba lihat WA Bisnisnya, ya. Nah, nanti tinggal share aja, konekin ya. Konekin nanti biasanya langsung ke detect. Nah, nanti angka-angkanya nanti Lenaruh nanti bentar ya. Oke, kayak itu. Nah, nanti yang kelewat bisa lihat rekaman. Ini kita lanjut, connect aset udah. Kita lanjut menanamkannya ke web kita ya. Nah, oke. Ini kecepatan nggak ya aku jelasin ya. Nanti kalau kecepatan nganu aja ya. Komen ya. Mas kecepatan nanti tak ulang. Habis itu udah kita masuk ke web kita. Nah, cara mendetek, cara mendetek dulu ya. Cara mendetek bahwa pixel ini udah kerekam atau belum gimana? Ini namanya Meta Pixel Helper. Nah, ini ya teman-teman. Teman-teman harus install dulu Meta Pixel Helpernya ya. Meta Pixel Helper ya.
buat detect apakah pemasangan kita ke web itu udah berhasil atau belum. Caranya gimana? Tinggal meta pixel helper. Nah, ditulis ini, meta pixel helper ya, seperti ini ya. Dah, habis itu di enter aja. Nah, pilihnya bukan di Facebook ya, tapi yang ada di Chrome. Ini extension namanya, extension pixel meta helpernya. Nah, nanti ini bentuknya hijau-hijau. Kondisinya karena udah tak tanam, nanti ini remove kayak gini. Kalau belum, pasang aja, klik pasang. Nah, akan tertanam. Pastikan ini di pin ya, ini loh. Nah, ini di pin. Kalau nggak di pin hilang nanti. Di pin di bagian puzzle ini, pojok kanan atas. Nah, ini ya bentuknya. Tinggal ketika udah terpasang, klik aja. Nanti akan dia detect tuh. Ya, nih. Oh, udah kepasang nih. Itu Meta Pixel Helper untuk detect apakah pemasangan kita itu udah oke atau belum. Nah, kita akan lanjut ke pemasangannya. Pertama, kita copy dulu ya ID-nya tadi yang sudah kita buat. Nah, ini ya for information ini harus menggunakan landing page atau web ya, pastikan tuh. Nah, ini ya, ini aja ya. Aku copy nih. Sorry, sorry. Pastikan di dataset ya. Nah, ini. Saya pakai ini. Copy aja, teman-teman. Angkanya copy ya. Kemudian kita masuk ke halaman Skalef kita. Skalef. Skalef itu apa? Nah, pertemuan kemarin nanti bisa ditonton teman-teman. Skalef itu ketika teman-teman nggak punya web, ya, belum beli domain atau hosting, nanti bisa pakai ini. Ini buat bikin landing page. Nih, udah. Masuk aja. Ya, namanya skalef.id. Kemudian teman-teman pergi ke mana ya? Setting. Setting ya. Mana nih? Nah, ini ya setting nih. Nah, ini setting. Nah ya. Nah, di setting teman-teman pilih sorry sorry sorry, analitik. Ini ya, bawah, bawah nih. Habis masuk bawah, habis itu analitik. Nih, analitik. Habis itu di analitik teman-teman pilih tuh mana yang TikTok Pixel atau Google Tag Manager, Facebook Pixel. Habis itu tambahkan. Nah, ini tambahkan. Namanya apa? Misal tadi PMA, PMA 1. Copy deh ID-nya. ID-nya aja ya. Nih, jangan tambah spasi. Pastikan spasinya dihilangin. Udah ya, ini. Sebenarnya ini udah bisa, teman-teman. Tapi ada teknologi namanya CAPI. Nih, CAPI nih. Teknologinya namanya CAPI. Conversion API ya. Nah, ini tokennya yang perlu kita tambahin. Jadi di 2000 udah lama sih sebenarnya teknologinya. Nah, ini kita harus mengonekkan lagi di Facebooknya ke sini. Jadi belum cukup biar sempurna, nggak cukup dengan ID-nya aja. Caranya gini teman-teman. Tadi kan ini ya, ya habis itu ya, bentar. Nah ini loh, ada titik tiga ini atau nanti Open Event Manager ini, Open Event Manager nih. Jadi masih di dalam apa namanya pixelnya tadi. Nah, kemudian di bagian setting, ya, ntar ada yang nyoret.
Nah, ini di bagian setting, kita ulangin. Habis itu, di bawahnya itu ada namanya ini, teman-teman. Generate token. Nah, ini nih. Nah, generate token akses ini loh. Ini kan bagian CAPI-nya, conversion API. Nah, di sini ada generate token. Habis itu copy aja. Klik. Kemudian kita kembali ke scalet-nya tadi, kopikan di bawah. Ada 4 langkah, teman-teman. Yang aku coba PMA coba. Nah, nih, simpan ya. Oh, ini udah kepasang artinya kalau kayak gini. Ini ya. Set, kepasang, kalau udah kepasang, jadi seperti ini. Artinya udah kepasang. Nih, kalau udah nongol di sini udah kepasang. Berhasil. Tuh, teman-teman, ini cara masang ke webnya. Itu, ini jawab dulu ya pertanyaannya. Masih ada lagi, kita akan nanamin ke halamannya, nyeting eventnya nanti. Oke, kalau saya sudah men-share data WA bisnis ke LP, apa WA bisnis saya sudah terdeteksi di Pixel Helper? Maksudnya gimana ya kok men-share di LP itu? Mas, aku belum nangkap ya. Mungkin ada terkait itu lagi menanamkan ke Skalesnya ya. Nah, habis itu kita akan menanamkan ke landing page kita. Caranya cukup mudah sekali, teman-teman. Kita masuk ke bagian landing page. Bentar. Nih landing page. Kebetulan landing pageku lumayan banyak nih. Ini ada nih. Kita bikin landing page baru aja, misal blank page ya. Kita tulisin KMA atau tergantung produk kita ya. Kajian subuh misal. Nih, kayak gini ya bentuknya ya. Ini juga boleh kajian subuh. Nah, kayak gini. Nah, ini nama di bab pengaturan bisa disetting gini. Ini bayangin aja ini udah ada landing page-nya ya, teman-teman. Kita gambar. Ini udah tak jelasin di pertemuan kemarin bikin landing page-nya ini. Nanti bisa disimak, tenang aja. Misal ini. Nah, oke. Ini udah tak jelasin, tenang aja. Kemudian ini ibaratnya landing page. Oke, ini. Nah, ini ya. Kajian subuh. Nah, ini yang namanya landing page karena model install jadi cepet teman-teman. Bisa pakai ini nanti landing page-nya. Tanpa beli domain hosting. Jadi alternatif lah buat latihan. Habis itu kita kasih anak panah kali ya, biar oke di bawahnya. Nah, kayak gini. Habis itu tombol nih. Tombol WA. Nah, nih kayak gini. Kasih merah. Pesan sekarang. Join sekarang misal. Nah, kayak gini. Dah, ini kayak landing page ya. Udah kayak landing page ya. Nah, sekarang kita akan menanamkan pixelnya tadi. Pertama, kita akan menanamkan di pengaturan. Habis itu, kita masuk ke pixel Facebook, teman-teman, di bagian bawah. Bawah banget. Nah, ini pixelnya Facebook kan. Nah, semua yang sudah kita tanemin nanti akan muncul di sini. Tinggal milih aja. Ya, kita upgrade skill ya. Kita pilih ini. Nah, kemudian ini pixelnya yang sudah kita tanamkan. Nah, eventnya apa maksudnya event, Mas?
Jadi event itu ketika orang masuk ke sini, nanti si Facebook akan membaca, oh satu orang view konten, kayak gitu. Sebenarnya masih banyak ya nama-nama eventnya, tapi view konten ini yang digunakan, yang lazim digunakan ketika orang itu masuk ke landing page, kayak gitu. Ya udah, sebenarnya gitu doang. Kemudian kita bisa loh naruh di sini itu. Oke, yang lihat konten view itu 100. Kita bisa detect juga orang yang nekan tombol berapa. Nah, tinggal diaktifin tombolnya. Kemudian kita pergi ke tombol nih. Nih, tombol. Tinggal aktifin pixelnya, eventnya. Ini nggak perlu masang pixelnya, tinggal ngatur apa eventnya. Ketika orang yang nekan tombol, nanti kebaca add to chart. Nah, kayak gini teman-teman. Simpan, udah tersimpan kan? Akhirnya udah selesai sebenarnya. Kita cek dengan eh, Meta Pixel Helper, view pic, ini landing page kita ya. Nah, udah kedetek nih teman-teman. Nih, 1 pixel ya, kayak gitu teman-teman. Nih, udah kedetek. Ini cara memasang pixel di web. Nanti orang-orang yang masuk ke sini ya, lihat kontennya ini, baca-baca, kebaca konten view. Kemudian yang ngeklik tombol setelah baca-baca kok menarik nih. Kemudian dia akan tekan tombol join sekarang. Nah, dia udah kecatet add to chat kayak gitu. Nah, mainnya itu. Oke, ini cukup banyak kayaknya yang nanya. Silahkan. Kalau Canva nggak bisa, Mas. Nggak bisa masang pixel. Jadi nggak semua landing page itu bisa ada fitur pasang pixelnya biasanya. Gitu. Cari aja yang ada pasang pixelnya bisa kayak Berdu, order online, Skalev, apalagi ya Tribelio kayak gitu. Biasanya itu di harga basic kali ya, di 99 kalau nggak 145 per bulan. Kalau di Skalev masih ada versi gratisnya. Oh, ini maksudnya itu ya. Kalau kita men-share WA bisnis nggak bisa karena di WA karena landing page ke WA nggak bisa didetek dikonekkan ya kayak gitu teman-teman. Bagus mana kos pakai hosting dan domain atau Skalev? Sama-sama sih, sebenarnya bagus semua sih, Pak. Kalau hosting domain nanti apa namanya pinter-pinter aja develop webnya, karena kalau kebanyakan gambar nanti bisa lelet, loadingnya lama kayak gitu. Kalau pakai banyak plugin terkadang ngebat, terus dibanding landing page builder, kalau landing page builder cuma apa ya efektif efisien dari segi kecepatan ya kayak gitu sih. Bisa dipakai dua-duanya. Nah, karena aku apa ya bisa nguji 2 sampai 3 landing page per hari, jadi aku butuh kecepatan loh, makanya aku pakai pihak ketiga, Skalev atau order online. Yang tak gunain akhirnya Skalev sama order online. Ini disclaimer saya bukan afiliator Skalev sama order online ya. Nggak ada link afiliasinya ya. Jadi itu yang tak gunain aja. Kalau di WordPress gimana Mas? Ya sama, nggak apa-apa, pakai WordPress aja. Bisa. Tapi agak apa ya? Rempong sih nanti masang pixelnya. Mayat bisa Mas, bisa Mayat. Gunain aja. Ya kalau WordPress bisa pakai plugin namanya HTMC atau Pixel gitu. Nggak apa-apa. Pixel, HTMC. Aku menggunakan HTMC namanya pluginnya.
Tapi capinya masangnya aku belum tahu ya kalau sekarang di ini di Elementor. Capi tadi loh teman-teman, kan ada fitur apa conversion API-nya tadi loh. Nah, kayak gitu. Kalau Skaleh bisa, tapi nggak ada membership areanya kayak Link ID. Bedanya itu. Ada payment gateway-nya, ada landing page-nya, bisa. Nah, semisal mau apa ya produk digital, pakai aja Link ID. Tapi ketika mau pakai Pixel, Link ID harus paket yang berbayar 99.000 per bulan. Kalau di bawahnya belum bisa pasang Pixel. Jadi nanti percuma kalau ngiklan nggak bisa masang Pixel ya, teman-teman. Saya jual produk digital gimana cara bikin LP-nya. Ya, ini di pertemuan sebelumnya nanti bisa ditonton. Kalau pakai gas itu untuk deteksi WA, biaya termurahnya berapa Mas untuk paket gas? Apakah gas udah keintegrasi sama Skylight dan Metapixel? Kalau gas itu kalau nggak salah per bulannya 50 ribuan kalau nggak salah. Nanti bisa dicek ya. Sama nanti ada biaya per klik itu 500 perak. Ya, Skylight cukup. Link ID bedanya apa Mas? Sama-sama sih. Bedanya cuma Skylight ada paket gratisnya yang bisa dipasang pixel. Gitu aja. Pasang capi di order online sama juga kah? Sama. Sama Mas. Dwi, pasang capinya sama kayak tadi, kemudian dikopikan ke bagian mana ya kalau order online aku lupa ya. Udah 3 bulan nggak make aku kebetulan. Sekalian bisa custom domain bisa di paket 145. Oh, ini apa ya kayak sales ya ya. Kayak gitu. Oh, teman-teman, ini nantinya akhirnya buat belajar si Facebooknya ya. Si Pixel itu fungsinya kedua. Karena kan dia detect IP-IP yang masuk ke IP-IP dan akun yang masuk ke landing page-nya kan. Nah, dari situ si Facebook belajar selama 7 hari tuh. Habis itu dia nyariin akun-akun yang seperti itu. Sebenarnya cara kerjanya kayak gitu. Oke, itu ya. Nah, ini jadi apa? Ini bukan satu-satunya tool ya. Ada order online. Nih, yang para pemakai order online. Nih, kenapa saya pindah ke sini? Karena apa? Tool yang tak beli itu nggak bisa kompatibel di platform lain. Alasannya cuma gitu aja. Nah, saya kan pakai namanya Birdsen ya. Nah, aku kan pakai Birdsen ya, dan Birdsen itu cuma bisa tertaut di Scarlett. Akhirnya pindah. Nah, cuma itu aja alasan. Nggak ada alasan lain. Kayak gitu. Jadi Bloodfan itu integrasi untuk email marketing sebenarnya. Nih, alasannya cuma itu. Boleh pakai order online, Scarlett. Itu teman-teman silahkan kalau ada yang nanya, masih ada waktunya cukup panjang ya, karena setting pixel cuma gini aja sih sebenarnya. Fungsi dari BirdSend itu email otomatis itu loh, Mas, email marketing. Nanti isi form langsung otomatis kekiriman email kayak gitu fungsinya. Kayak apa ya? WA otomatis kali ya, tapi ini email. Bisa bisa digunakan ketika strategi ngiklannya itu nggak direct langsung produk gitu. Ada lagi teman-teman. Bentar ya. Aku belum tahu ini Mas. Berapa berarti kalau pasang pixel tanpa capi nanti datanya kurang valid ya. Sebenarnya aku kurang apa ya? Kurang tahu juga sih seberapa valid ketika kita masang pixel doang tanpa capi ya. Sebenarnya
pasang pixel aja nanti kedetek sih sebenarnya udah kedetek di dashboard. Tapi ketika kita nambah capi, kevalidat kevalidnya ini nambah berapa aku belum tahu sebenarnya. Nah, tapi karena ada fitur itu ya sekalian aja aku pasang kayak gitu. Fitur capinya. Kalau order online sama sih, hampir sama kayak gitu. Nah, kalau ditanya bisa apa kajian subuh ya? Kan ini form ya, apa namanya klik ya. Ini juga kita bisa payment gateway-nya ya. Kita tambahin form pemesanan. Nah, kayak gini bisa GoPay, virtual account, kris, dan lain sebagainya. Bisa digunain. Bentuknya kayak gini bisa. Ini kan langsung ke WA ya. Tinggal ditulisnya aja WA-nya. Ini langsung pembayaran otomatis. Jadi gitu. Cara, bentar. Ini banyak, bentar ya. Satu-satu ya. Ini dari Mas Arif dulu. Cara split test meta ads yang terbaik gimana? Sebenarnya banyak cara ya, Mas Arif. Bisa menggunakan cara 1-3-3. Jadi kita nguji 3 interest ya, langsung dalam satu campaign. Kemudian satu campaignnya itu ya satu adsetnya itu ada 3 gambar ya. Jadi kita bisa nguji langsung. Nanti pilih yang terbaik. Itu aja sebenarnya. Nah, kalau di sini itu Facebook itu ini teman-teman. Kalau cara setting cuma gini-gini aja. Tapi faktor keberhasilannya itu di bagian copywritingnya, nulisnya. Ya, nulisnya ya semakin jago teman-teman nulis sebenarnya semakin enak ya iklannya. Kalau link afiliator bisa dipasang ke pixel enggak, Mas? Wah, ini enggak. Nah, ini buat teman-teman yang lagi ngiklanin afiliator ya. Menarik nih. Nih tak kasih tak share ya. Katakanlah ini ya buat teman-teman yang sedang affiliate, ini seret katakanlah ini gambar-gambar atau marketing kit yang diberikan sama si pemilik produk nih. Nih. Nah, nah kemudian disusun. Nah, ada yang tertarik nih menekan tombol. Nanti kan langsung ke halaman pembayaran afiliatornya. Nah, sayangnya teman-teman, pixelnya cuma bisa nyampe ke klik tombol, nggak bisa masuk ke halaman afiliasi. Ya, tapi kecuali pakai link ID yuk. Tapi masalahnya halaman pembayarannya kan milik si pembuat produk ya. Dia harus memasukkan pixelnya. Nah, kayak gitu. Nah, nanti cuma bisa sampai ke klik tombol. Jadi data orang yang masuk ke halaman pembayaran nanti loss. Gitu. Tapi si pemilik produk bisa bisa dapat datanya karena pasti udah dipasangin pixel. Itu ya Mbak Nuraini. Untuk belajar sekalian lebih dalam, apakah ada linknya? Coach Hawk ini kayaknya ada. Kemarin udah tak bahas di pertemuan kemarin, tapi di sini ada ini tutorialnya kok di bagian bawah. Cek ya, di bagian bawah ini. Sip. Nah, inilah ada tutorialnya kan. Nih, ada tutorialnya. Nah, ini mulai sekali. Ini tutorial kayaknya. Nih.
Nanti bisa ditonton di sini. Tuh, teman-teman. Silahkan, ada yang mau ditanyakan lagi? Masih ada 15 menit, teman-teman. Tiga penanya lagi, silahkan. Kemudian, apa ya yang lupa terkait? Nah, ini, teman-teman. Landing page. Kalau kita mau memasukkan pixel di halaman pembayaran, kita belum anu kan, belum tak sampaikan kan. Ini kan baru tombol. Nah, kalau nanti pakai halaman pembayaran gimana, Mas? Ya ini dikasih formnya. Habis itu di-upload produknya dulu ya, template planner sama. Klik. Habis itu, teman-teman, ya, masangnya itu ada di, benar, di sini. Ini bisa nih. Ya, kalau di bagian gerigi ini loh. Sorry, sorry ya, agak keluar dari. Tak ulangin. Ini kasih form pemesanan, ya. Akhirnya kan muncul ya form pemesanannya ini. Nah, kalau kok kondisinya seperti ini, gimana masang pixelnya? Ini pilih produknya dulu, teman-teman. Udah, simpan. Ya, habis itu simpan dulu. Habis itu, masang pixelnya ada di, bentar, di sini, teman-teman. Sama aja ya, bundle produk atau di gerigi ini loh. Di bagian gerigi ini, klik, ya. Nanti ketika dia udah ngisi form, bisa langsung ke WA atau langsung ke halaman pembayaran, ya. Nah ini loh, instruksi pembayaran. Kemudian cara pasang pixelnya di sini, tinggal milih eventnya aja. Karena pixelnya udah kepasang tadi kan. Nih, akhirnya nanti yang ngisi form itu dan masuk ke instruksi ini, dia tercatat initiate checkout. Sama kayak tadi, cuma tempatnya aja yang beda. Tuh teman-teman, untuk kasusnya ketika kita pakai form pembayaran. Apakah ketika iklan di Facebook nyambung? Ya, bisa langsung nyambung. Kita nyeting di Facebook, langsung nyambung dua-duanya. Di Scarlett bisa input event tag manager. Wah, aku belum pakai, Mas. Nanti tak kulikin lagi ya, Mas Arief. Pakai HP apakah bisa? Ah, nah ini aku belum pernah nyoba, Mas, Pak Didik. Mungkin bisa tapi kecil, Pak. Nah, tapi kalau ngiklannya nggak bisa. Harus pakai inilah laptop. Kalau setting iklannya. Kalau skalefnya mungkin bisa. Tip biar tidak kebanet di Meta Ads. Pertama, pakai akun whitelist. Ya, habis itu copywritingnya jangan disclaimer banget. Contoh ya apa ya? Vitamin terbaik. Nah, itu Akun pasti akun kebanet. waitlist mahal, Mas. Wait, ya nanti semisal apa namanya belum bisa whitelist, pilih produk yang akhirnya kan menyusutkan ini ya peluang untuk jualan ya. Akhirnya pilih produk-produk yang aman kayak produk digital dan lain sebagainya. Jangan produk dewasa, kalau akun biasa pasti rawan ke ban. Akun herbal kemungkinan rawan ke ban karena over time ya. Kayak menyembuhkan itu pasti ke ban. Kayak produk ini produk terbaik pasti ke ban. Kemudian before after kayak skincare ya. Skincare X, before, after. Nah, itu pasti ke-ban. Kemudian kata-kata yang berbau seksualitas, stamina, dan lain sebagainya ke-ban. Tuh. Ketika nggak mau pakai whitelist, pilih produk yang aman, nggak rawan. Tuh, tipsnya cuma itu, Mas. Atau jasa relatif oke sih. Jadi affiliate untuk iklan Meta Ads kurang efektif dia, Mas. Efektif,
efektif aja, tapi cuan enggak. Karena minimal marginnya kalau bisa di atas 50%, Mbak Dini. Kalau di atas nggak kurang dari 50.000, wah nggak recommended, nggak tak saranin. Ya, nanti marginnya tipis. Mas, apakah bisa membuat iklan jasa pasang iklan di IG dan FB di Meta? Apakah bakal kena pelanggaran? Enggak sih, karena kebanyakan produkku kan jasa ya. Aku iklan jasa aja. Cara bikin iklan untuk politik, Mas, anti Bennett, Mas. Pembayaran iklannya bagusnya pakai apa? Ini kebetulan aku dapat project politik juga. Kebetulan aman-aman aja masih tayang. Bentar ya. Semoga nanti ini aku nggak jadi buronan nih. Bentar ya. Ini enggak tahu teman-teman aku ngiklanin di mana. Bentar, bentar. Aku sensor dulu. Bentar ya. Waduh. Ini nggak bisa tak perlihatkan teman-teman. Kayak agak privasi soalnya ya. Tapi intinya kalau mau bikin iklan politik, fanpage-nya harus kita setting politik dan kita mengajukan bahwasanya ini untuk iklan politik kayak gitu, Mbak Herawati. Nah, itu biasanya fasenya 2 sampai 3 minggu. Jadi kalau mau sekarang agak telat sih. Karena kan tinggal berapa ya, 4 hari lagi kayak gitu. Yang kedua, pakai konten-konten yang sifatnya eh, nggak langsung to the point ke paslon. Misal, kalau akun biasa pasti ke Bennett. Pilih nomor satu pasangan A dan B, pasti ke Bennett tuh, nggak di ACC. Kalau program kerjanya masih bisa, katakanlah bedah rumah selama tahun ini. Kemudian masyarakat akhirnya punya rumah lagi. Nah, itu bisa tanpa adanya bau-bau politik, tapi lebih menjurus apa ya ke programnya masih aman. Kayak gitu. Mas, itu mode pembayaran harus punya bank tersebut ya, Mas? Enggak. Sebenarnya itu kan untuk klien tadi, ya. Untuk si customer ketika lihat apa namanya landing page-nya, mereka bisa bayar ke semua bank kayak gitu. Harus diuji Mas Arif. Sebenarnya semuanya oke aja, tergantung personal branding kita. Karena produk digital kan jual otoritas ya, gitu teman-teman. Semoga bisa menjawab ya dan memuaskan ya. Terima kasih. Itu Mbak Erawati. Kalau sekarang blast aja, pakai sistem apa WA, di blast kalau ada database calon pemilih. Kalau mau ngiklan pakai akun pribadi, jangan langsung to the point strike ke paslon, pasti ke Bennett. Gitu. Satu penanya lagi, silahkan teman-teman. Oke, Kak. Sudah ya kayaknya ya. Oh, aduh. Learning Meta Ads maksimal 7 hari. Ketika dalam 7 hari itu goalnya nggak dapat 50, nanti limited learning namanya. Gagal belajar. Ya. Jadi minimal 50 apa ya trigger. Maksudnya 50 orang yang ke situ gitu loh. Nah, kalau di luar itu ini nanti agak ya learningnya gagal teman-teman. Contoh ya.
Pixelnya aku setting untuk belajar di purchase. Misal kita nyeting goalnya purchase ya. Nah, dalam 7 hari itu harus ada orang 50 yang purchase agar kita itu terlepas dari learning pace itu. Nah, itu contohnya. Mas, wah lama Mas, budget budget kurang nih. Ya udah diturunin ya. Nggak purchase bisa content view atau add to chat, nekan tombol nanti settingannya, goalnya. Nanti itu relatif lebih cepat untuk belajarnya. Kita turunin satu step goalnya. Videonya nanti kita kirim ke grup, Mas. Sabar aja. Siap. Min, budget per hari berapa? 20.000 aja, Mas. Kalau mau main retail atau dropship, ya bisa nyampe puluhan juta ya. Kebetulan produkku jasa sih, Mas. Jadi konversinya lumayan gede dengan budget segitu. Tak efektivitas di copywriting dan funneling aja. Efek negatif WA Blast apa ya? Ya tentunya ini ya di banned satu. Yang kedua di blok sama yang dikirimin. Contoh nih, contoh real ya. Teman-teman kan masuk ke kajian subuh ini pasti ada yang ngeblas kan? Yang ngeblas nggak tahu siapa ya. Selain aku kayak gitu kan. Ini siapa ngajak-ngajak kelas suruh bayar kan ya gitu tuh. Kan nggak nyaman tuh. Belum kenal terus dijualin hard selling gitu kan nggak nyaman. Karena banyak ya. Karena aku yang jadi admin aja di blast gimana nih. Nah itu kan. Nah efek buruknya itu Mas Solihin nggak engage. Kalau nggak punya no rekening bank yang tercantum pas mode pembayaran gimana? Bisa hapus tidak mode pembayaran di sisanya? Nah, bisa hapus saja. Reset product winning. Ini satu lagi ya. Produk apa ya? Ini aja. Salah satu cara risetnya. Kita pergi ke Meta Ads Library. Ini paling cara paling aneh sih sebenarnya. Bentar ya. Ini salah satu cara aja ya, teman-teman. Pergi ke Meta Ads Library. Ini selain kita bisa riset produk, juga bisa riset konten. Nah ini, tak ulangin. Tulis Meta Ads Library, kemudian ini adalah tempat di mana semua iklan itu tayang, teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngepoin tuh, kemudian teman-teman bisa ATP atau ATM ya, amati tiru plug, amati tiru modifikasi, ketik all ads ya. Nah ini tinggal ketik aja produk apa yang mau dimainin MPASI misal. Nah nanti ketika mau main di situ, nah ini loh contoh produk-produk yang terkait MPASI. Nah terus gimana Mas cara lihatnya? Ini kan banyak banget ya, 600 ya. Teman-teman cara paling mudah ya lihat di ini, teman-teman. Launchingnya itu tanggal berapa? Nah, ini contoh nih. Start running on 22 November. Kan iklan baru ya, baru kemarin sore nih. Ya ini belum winning nih. Ya, coba cari iklan-iklan yang runningnya udah lebih dari sebulan misal atau lebih dari 3 minggu lah. Artinya kan itu winning kan? Itu aja ini baru November. Nah, ini baru tes-tes aja itu. Kalau yang baru-baru itu. Coba cari yang di di bulan Oktober misal di bawah aja atau bisa filter ini ya filter mana kok nggak bisa filter tuh atau scroll bawah aja terus nah ini loh from ini teman-teman from 7 Mei sampai katakanlah tak setting ke bulan bulan mana nih nah bulan Oktober ya nah kita bisa tahu tuh iklan-iklan yang tayang di bulan Oktober artinya kan udah melebihi bulan tuh ini bisa indikasi wow
iklan masih tayang, jangan-jangan running, jangan-jangan bagus nih iklannya. Ya teman-teman, bentar, loadingnya agak lama. Nih, kita lihat. Nah ini runningnya 8 November, Mas ini. Nah ini kemungkinan oke nih, morning peak. Atau ini 2 November, Shopee ini jualan apa sih? Oh, ini vitamin anak mengandung nutrisi. Nah, bisa klik. Nah, ini. Wah, ini bisa jadi. Ini worth it nih. Oh, bagus nih produknya. Sony GR. Sayangnya ini nggak ada copywritingnya. Langsung diarahkan ke sini. Ini ini bisa jadi oke nih. Ini bagus-bagus nih. Bisa dicek, teman-teman. Wah, ada apa lagi nih? Crystal of Sea. Kita lihat. Ini aku baru tahu ya ini ya. Menarik nih. Nih, ini langsung ke gizi wajib bumil. Oke, menarik nih angle-nya. Gitu caranya, salah satunya. Riset konten winningnya yang tadi aja, teman-teman. Bisa dicek. Itu baru salah satu cara, teman-teman. Masih ada jutaan cara untuk riset. Oke, gitu dulu ya, teman-teman. Ini aku review apa-apa yang sudah kita pelajari hari ini, ya. Satu, kita tadi mengenal Pixel. Pixel itu jembatan menghubungkan antara Facebook dan web kita. Kemudian kita bikin pixelnya, kemudian setting CAPI, conversion API-nya, masangin ke Skalev. Kemudian udah terpasang tuh, kita membuat eventnya. Event itu tadi loh, yang apa, content view, ya, kemudian add to chat. Jadi orang-orang yang masuk ke situ akan terdetek seperti itu nanti di dashboard. Kemudian eh, cara kita setting halaman pembayarannya, ya. Gitu teman-teman, semoga bermanfaat ya, teman-teman. Nah, kita tutup dulu pertemuan pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah Rabbil Oke, Alamin. terima kasih. Nanti aku upload langsung hari ini 15 menit lagi. Ini soalnya masih tak convert. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.